Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata pembelajaran matematika peminatan. Kali ini kita akan belajar tentang materi yang baru, yaitu tentang rumus-rumus trigonometri. Rumus-rumus trigonometri atau bab ini sangat berhubungan dengan materi sebelumnya tentang persamaan trigonometri, di mana materi ini adalah kelanjutannya. Rumus-rumus trigonometri ini dipergunakan nanti untuk menghitung sudut trigonometri yang bukan istimewa, namun tanpa menggunakan kalkulator. Sebelum kita ke pembelajaran, perhatikan video yang akan Ibu putarkan. Bagaimana tanggapannya tentang video tersebut? Video tersebut adalah salah satu contoh pemanfaatan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, perhatikan apa yang akan kita pelajari hari ini. Pembelajaran hari ini kali ini kita akan belajar tentang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Di sini ada KI, KD dan indikatornya, kemudian tujuan pembelajarannya apa, manfaatnya, serta metode apa yang akan kita gunakan. Untuk KI dan KD-nya, untuk KI-nya masih sama dengan sebelumnya, yaitu masih KI yang sama, dimana KI 1 dan 2 adalah menilai sikap kalian saat pembelajaran, kemudian KI 3 pengetahuannya, dan KI 4 sebagai keterampilan yang kalian miliki. Kemudian untuk kompetensi dasar pertemuan hari ini yaitu 3.2 dan 4.2, dimana pengetahuannya itu membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus, dan keterampilannya menyelesaikan masalah berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kemudian indikatornya yaitu menemukan rumus jumlah dan selisih sinus, kosinus, dan tangan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan tangan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menemukan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus serta menyelesaikan masalah berkaitan dengan
rumus jumlah dan selisih sinus. Kemudian manfaat pembelajaran. Manfaat pembelajaran yang akan kalian dapatkan ini lebih kepada kehidupan sehari-hari. Biasanya kalian suka bertanya, kegunaannya apa Bu belajar materi ini? Nah, ini kegunaannya. Yang pertama, trigonometri digunakan dalam navigasi untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut. Jadi tanpa harus pergi ke laut, kamu bisa menghitung jarak. Kemudian yang kedua, trigonometri digunakan dalam oseanografi, dalam menghitung ketinggian gelombang air laut. Kemudian selanjutnya, trigonometri juga digunakan untuk mengukur ketinggian suatu pohon. Tanpa kalian naik ke atas pohon, kalian juga bisa menghitung tinggi pohon tersebut. Untuk selanjutnya, trigonometri digunakan dalam menemukan jarak antar benda-benda di angkasa. Jadi kalian bisa menghitung misalkan jarak antara bulan dengan Mars atau planet Mars, atau bisa juga menghitung jarak bumi dengan matahari. Selanjutnya, manfaat untuk trigonometri juga pembelajaran ini adalah trigonometri digunakan juga untuk mencari ketinggian menara dan pegunungan. Ini sama. Kemudian selanjutnya, nah ini apa yang akan kita pelajari di bab ini? Yaitu yang pertama itu rumus jumlah dan selisih. Di mana rumus jumlah dan selisih ini terdiri dari rumus cos, baik positif dan penjumlahan maupun pengurangan. Sinus juga sama, penjumlahan dan pengurangan. Tangen juga penjumlahan dan pengurangan. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang rumus sudut ganda. Sudut gandanya ini terdiri dari sin 2 alfa, cos 2 alfa, tangen 2 alfa. Dan selanjutnya rumus konversi. Maksudnya rumus konversi di mana? Nah, jadi rumus konversi adalah perubahan misalkan dari bentuk perkalian dirubah menjadi bentuk jumlah untuk trigonometri, ataupun sebaliknya dari jumlah ke perkalian. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana rumus jumlah dan selisih, baik itu untuk sinus, kosinus maupun tangen. Baiklah, sekarang perhatikan bahan ajar ini. Perhatikan bahan ajar berikut. Perhatikan bahan ajar berikut. Kita akan menentukan rumus-rumus jumlah dan selisih untuk pertemuan hari ini, baik itu untuk sinus, kosinus maupun tangen. Tapi sebelumnya Ibu review lagi pelajaran sebelumnya, takutnya ada yang masih lupa. Apa itu sinus, apa itu kosinus, apa itu tangen. Nah, perhatikan di sini Ibu punya segitiga ABC dengan sudut A. Nah, sudut A-nya di sini. Titik A. Maka sin atau sinus alfanya itu adalah sisi depan per miring atau BC per AC. Disingkat biar gampang hafal. Ini. Kemudian untuk kosinus, kosinus itu adalah sisi samping per sisi miring, AB per AC. Atau ini sami biar gampang menghafal katanya. Dan untuk tangen, tangen itu desa depan samping. Berarti BC per AB. Sekarang kita tentukan rumus kosinus A plus B sama kosinus A min B. Perhatikan dulu gambar berikut. Ibu punya sebuah lingkaran dengan pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya satu satuan. Nah, di sini sudut A OC itu besarnya adalah sudut A. Kemudian BOC besarnya adalah B. Dan AOC itu berarti gabungan dari dua sudut. Berarti A ditambah
Tuh. Nah, untuk menentukannya kita manfaatkan koordinat kartesius. Nah, lihat di sini. Kita tentukan titik-titiknya dulu. Titik A, ini titik A. Titik A berarti, ingat kartesius berarti ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X-nya berarti A itu adalah 1 karena sama dengan nilai jari-jarinya. Kemudian Y-nya berarti di titik 0. Nah, kemudian untuk B-nya. B ini titiknya di sini. Nah, berarti kita akan nyari di sini garis X-nya. Berarti X karena di sini yang diketahui cuman R saja, berarti nanti akan berhubungan dengan samping sudut A, berarti cos A. Cos A dicarinya dengan X per R. R-nya sudah ada, berarti X sama dengan cos A per R. R-nya 1, berarti X sama dengan berapa? Cos A. Kemudian untuk Y. Y-nya berarti yang dicari adalah ini. Nah, Y, ingat tadi Y berhubungan dengan sumbu atau apa? Sinus ya. Sinus A itu sama dengan Y per R, sama Y berarti sin A per R. Jadi Y sama dengan sin A. Kemudian kita cari untuk C. Untuk C sama, berarti nyari jarak dari sini ke sini. Nah, sama, masih hubungannya dengan X. Bedanya sudut yang dipakai adalah mana? 2, tangkap langsung. X-nya berarti ini cos A plus B sama dengan X per R. Berarti X sama dengan cos A plus B. Terakhir yang Y. Berarti sin A plus B. Ini Y per R. Berarti Y-nya ini sin A plus B. Nah, oke, sekarang yang D. D titiknya di bawah. Di sini. Sama nyarinya. Yang beda apa? Nih, sudutnya. Sudutnya kenapa ini negatif B? B di sini berarti sama nilainya artinya. Sudut apa itu namanya? Sudut sehadap ya. Sudut sehadap nilainya sama besar. Yang beda ini kenapa negatif? Karena di sini daerahnya X sama Y-nya adalah negatif. Maka untuk koordinat titik D itu cos negatif B sama sin negatif B, atau cos B. Nah, Bu, jadi cos B sin B. Nah, ini rumus yang dipakai. Sin negatif A sama nilainya dengan negatif sin A. Kemudian cos negatif alfa sama nilainya dengan cos apa, kemudian tangen negatif apa nilainya sama dengan negatif tangen apa. Berarti untuk yang cos negatif alfa sama nilainya dengan yang positif. Nah, jadi dari itu dapat disimpulkan bahwa kalau kamu disuruh nyari ini kan yang dibutuhin hasil jumlahnya yang dicari, berarti dari sini AC nilainya akan sama dengan BD. Nah, itu anggap kita sebagai persamaan pertama. Kemudian kita cari sekalian nilainya. AC kuadratnya atau panjang AC-nya itu sebenarnya berapa? Kita anggap A ini titiknya X1, Y1, C nilainya itu X2, Y2. Maka nyari AC itu adalah dari panjang X2 kurang X1 dikuadratkan ditambah 2 kurang Y1 dikuadratkan. Sekarang kita hitung. X2 ini berarti yang C ya. C
kita jumlahkan. Cos kuadrat A plus B Nah, bentar dulu sebelum ke sini. Ada yang masih suka salah menghitung. Misal A min B kuadrat. Ada yang ngitung suka gini. A kuadrat kurang B kuadrat. Dah beres. Atau A min B A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ada yang seperti ini juga. Nah, itu dua-duanya ini salah. Yang benar seperti apa? A min B kuadrat itu artinya A min B kali A min B. Ini berarti proses pengalian harus sebanyak 4 kali. A kuadrat kurang AB kurang AB plus B kuadrat. Berarti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ini biasa yang terlewat, nggak kehitung. Ini juga sama. Nah, masuk aplikasinya 2 kali cos A plus B kali 1 ditambah 1 kuadrat. Yang ini juga sama, berarti sin kuadrat A plus B min 2 kali sin A plus B kali 0 plus 0 kuadrat. Kita hitung cos kuadrat A plus B kurang 2 cos A plus B tambah 1 ditambah sin kuadrat A plus B. Yang kali 0 nggak usah dihitung, pasti no. Jumlahkan yang kuadrat ke depan kan, cos A plus B ditambah sin kuadrat A plus B tambah 1 kurang 2 cos A plus B. Itu jadi ini identitas yang sebelumnya kalian pelajari. Kalau cos kuadrat ditambah sin kuadrat adalah nilainya sama dengan 1. Jadi 1 plus 1 kurangi 2 cos A plus B. Maka panjang AC didapat 2 kurang 2 cos A plus B. Itu jadi persamaan 2. Kita lanjutkan mencari panjang BD. Mencari panjang BD tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Nah, tinggal kita lanjutkan menghitung. Itu jadi cos kuadrat B dikurang 2 cos A kali cos B. Boleh A dulu, boleh B dulu, mangga. Plus cos kuadrat A. Kemudian yang satu lagi, berarti sin kuadrat B dikurang 2 sin alfa kali negatif sin beta plus sin kuadrat kuadrat A sama dengan satukan yang sama, cos kuadrat B tambah sin kuadrat B ditambah cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A kurang 2 cos A kali cos B min berarti plus 2 cos A kali cos B. Ini udah ya, tinggal yang ujung.
plus 2 sin A kali sin B. Nah, ini bisa dijumlah. Yang bisa dijumlah min ngandung 2, 2-nya keluar. 2 kali cos A kali cos B negatif, dan berarti jadi negatif sin A sin B. Jadi sama dengan BD nya 2 kurang 2 kali cos B min sin A sin B. Maka terus kita substitusikan persamaan 2 dan 3 nya ke persamaan 1. Nah, tadi AC hasilnya adalah yang AC. Nah, 2 min 2 cos. Hasil AC itu 2 min 2 cos A plus B. Kalau ini 2 min 2 kali cos A kali cos B min sin A kali sin B. Ini sama. Berarti jadi sisanya min 2 cos A plus B. Ini berarti min 2 kali cos A cos B min sin A sin B. Jadi cos A plus B itu sama dengan min 2 cos A cos B min sin A sin B per min 2 bagi. Jadi sisanya cos A plus B itu sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A dikali sin B. Nah, kita dapatkan rumus yang pertama. Rumus yang pertama itu didapat kalau cos A plus B itu sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Oke, bisa dipahami? Baiklah, kita lanjutkan. Masih ingatkah kalian rumus berikut? Cos negatif A sama dengan cos A dan sin negatif A sama dengan negatif sin A. Tadi ya Ibu bahas di atas. Nah, di sini kenapa? Nah, rumus yang tadi, yang pertama yang kamu dapatkan itu bisa menjadi penentu untuk menemukan rumus yang selanjutnya. Nih, kita cari untuk cos A kurang B-nya. Nah, di sini yang dirubahnya. Jadi B-nya di negatif B kan. Berarti ini uraiannya yang cos A plus B. Tadi jadi cos A cos B min sin A. Nah, bedanya di sini. Sin negatif B, tinggal tambahan ya depannya. Pakai ini rumus yang tadi. Jadi cos A, kalau yang negatif masih tetap untuk cos B negatif sin A, ini kali negatif sin B, negatif bukan A. Jadi hasil akhir yang didapat adalah cos A kali cos B negatif jadi positif sin A kali sin B. Nah, jadi untuk cos A kurang B itu rumus yang didapat adalah cos A kali cos B ditambah sin A kali sin. Rumus untuk sin A plus B dan sin A min B. Masih ingatkah kalian rumus berikut? Ya, kalau cos 90 kurang A itu sama nilainya dengan sin A, dan sin 90 kurang A itu sama dengan cos A. Itu artinya kamu bisa merubah dari rumus kosinus yang telah tadi didapatkan menjadi rumus sinus. Caranya bagaimana? Nah, perhatikan
sin A plus B itu sama nilainya dengan cos 90 kurangi A plus B. Berubah bentuknya jadi cos 90 dikurangi A kalikan berarti negatif B. Nah, berarti kita dapatkan bentuknya adalah cos menjadi bentuk cos yang pengurangan atau yang selisih. Ini dirubah menjadi cos 90 kurangi A kali cos B plus sin 90 kurangi A kali sin B. Jadi sin A plus B ini cos 90 kurang A itu sama nilainya dengan sin A kali cos B ditambah sin 90 kurang A itu sama dengan cos A kali sin B. Nah, jadi sin A plus B itu didapatkan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Nah, baiklah. Sekarang untuk yang sin A min B, kalian boleh merubahnya dari cos seperti cara yang barusan, boleh juga ubah dari rumusin yang sudah didapatkan. Di sini Ibu akan berubah dari rumusin yang sudah didapatkan. Berubah dengan sin A plus negatif B. Merubahnya jadi sin A kali cos negatif B ditambah cos A kali sin negatif B. Ini didapat jadi sin A kali cos B ditambah cos A kali negatif sin B. Jadi rumus untuk sin A kurang B itu sama dengan sin A kali cos B dikurang cos A kali sin B. Baiklah, nah di sini Ibu punya cara lebih mudah untuk menghafalkan rumus sinus dan kosinus barusan. Caranya itu tinggal menggunakan sifat. Sifatnya apa? Cos itu sifatnya sombong dan pembohong, dan untuk sin sifatnya pemberani dan jujur. Untuk cos dia sombong dan pembohong. Maksudnya apa? Namanya orang sombong berarti dia selalu ingin yang paling. Berarti ini dimulai dengan cos A kali cos B. Dia pembohong. Pembohong artinya kebalikannya. Yang ditanyanya jumlah, dia jawab negatif. Berarti negatif sin A kali sin B. Nah, ini juga sama. Berarti jadi cos A kali cos B. Nah, kebalikannya sin A sin B. Kemudian untuk sinus. Sinus sifatnya pemberani dan jujur. Namanya pemberani, dia akan selalu yang pertama. Berarti mulai dari sin A. Tapi namanya pemberani, dia tidak angkuh atau tidak sombong. Berarti dia ngajak juga si cos. Nah, urutannya tetap ya. A, B, A, B. Oke, kemudian jujur. Positif, dia juga jawab positif. Berarti ini sama dengan apa? Nah, cos
harus dulu pemberani. Dia selalu mulai yang paling mana, dan dia juga berani dari belakang juga dia, paling belakang juga dia berani. Berarti sin ini sin A kali cos B min cos A kali sin B. Nah, oke. Ini rumus untuk kosinus sama sinus untuk jumlah dan selisih. Sekarang kita tentukan rumus untuk tangan A plus B dan tangan A min B. Masih ingatkah kalian rumus ini? Bahwa tangan A sama dengan sin A per cos A. Itu juga berarti bahwa kalau tan A plus B itu sama dengan sin A plus B per apa? Nah, cos A plus B. Kita uraikan sekarang sesuai dengan rumus yang sudah kamu dapatkan tadi. Sin A plus B itu sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B per yang bawah cos A kali cos B dikebalikannya ya, berarti dikurangi sin A sin B. Nah, biar di sini harus jadi tangan, berarti harus ada pembaginya. Di sini kalau sin per cos itu akan menjadi tangan, maka kita cari ini sama dengan merubah per yang bawahnya ada cos A kali cos B, ini juga sama cos A cos B, ini masih ditulis sama sin A kali cos B ditambah cos A sin B, dan ini cos A kali cos B kurang sin A sin B. Artinya itu sama dengan yang sama itu tinggal berarti sin A per cos A kali ini cos B per cos B tambah cos A per cos A kali sin B per cos B. Yang bawah juga sama cos A per cos A kali cos B per cos B dikurang sin A sin B per cos A cos B. Jadi rumus untuk tangan A plus B itu sama dengan sin A cos A itu sama dengan tangan A kali 1 ditambah seperti ini 1 kali tan B per 1 kali 1 kurang tan A kali tan B. Berarti rumusnya sama dengan apa? Nah, tan A plus tan B per 1 min
untuk tangan yang negatifnya. Yang negatifnya ini sama dengan ngerubah saja. Jadi ini tangan A ditambah tangan negatif B per 1 min tangan A kali tangan negatif B. Jadi ini jadi tangan A kurang tangan B per 1 plus tangan A kali tangan B. Rumusnya jadi tan A min tan B per 1 plus tan A kali tan B. Nah, itulah 6 rumus yang harus kalian pahami. Nah, baiklah, untuk selanjutnya kita ke contoh pengerjaan untuk soal. Nah, perhatikan contoh soal yang pertama. Yang harus kalian cari adalah nilai dari cos 105. Bagaimana cara menentukannya? Ini tinggal rubah dulu. Cos 105 itu sama dengan cos berapa? Ingat, pilihan sudutnya harus A sama B nya harus sudut istimewa. 105 berarti 60 plus 45 sama dengan cos uraiannya tadi jadi cos 60 kali cos 45 dikurangi sin 60 kali sin 45 sama dengan cos 60. Cos 60 adalah nilainya setengah, kemudian cos 45 itu setengah akar 2 dikurangi sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3 dan ini setengah akar 2 sama dengan, jadi ini berapa? 1/4 akar 2 dikurangi 1/4 akar 6. Jadi jawabannya ini ngandung 1/4, boleh keluar 1/4 kali akar 2 kurang akar 6. Jadi ini kalau tanpa penggunaan kalkulator, isinya untuk cos 105 adalah 1/4 dikali akar 2 kurangi akar 5. Baiklah, untuk soal selanjutnya kita kerjakan untuk yang sin 15 derajat. Nah, ini juga sama, kita rubah. Berarti ini sin, kita ambil yang gampang saja, 45 kurangi 30. Sin uraiannya adalah sin 45 kali cos 30 dikurang cos 45 kali sin 30. Sin 45 setengah akar 2 cos 30. Cos 30 itu sama setengah akar 3 ya, setengah akar 3 min cos setengah akar 2 dan sin 30 adalah setengah. Jawabannya 1/4 akar 6 kurang 1/4 akar 2. Jadi jawabannya 1/4 kali akar 6 kurangi akar 2. Kemudian yang terakhir, tangan 75. Tangan 75 adalah dirubah jadi tangan 45 tambah 30. Kita ambil yang penjumlahan. Berarti jadi tangan 45 ditambah tangan
30 per 1 min tangan 45 kali tangan 30. Kita cari nilainya. Tangan 45 adalah 1 ditambah tangan 30 berapa? Tangan 30 itu 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 per itu 1 kurang 1 kali 1/3 akar 3. Nah, kita samakan, berarti jadi 1 plus 1/3 akar 3 per 1 min 1/3 akar 3. Sebenarnya sampai sini juga jawaban sudah benar. Cuman biasanya kalau pilihan ganda nggak ada jawaban seperti ini, jadi harus disamakan dulu. Samakan yang bawah per 3, berarti 3 tambah akar 3 per ini 3 kurang akar 3 per 3. Ini sama. Jadi hasilnya adalah 3 per akar 3 per 3 min akar 3. Bu, sampai sini biasanya masih belum ada jawabannya. Kita rasionalkan. Rasionalkan berarti kalikan penyebut yang sekawan. Akar 3 ini 3 min plus akar 3 sama dengan ini anggap kurung. Nah, tuh. Jadi sama dengan 9 tambah 3 akar 3 tambah 3 akar 3 tambah 3 per 9 kurangi 3. 9 tambah 3 itu berapa? 12 ditambah 6 akar 3 per 9 kurangi 3. Jawaban akhir boleh dibagi, berarti 2 plus akar 3. Gimana? Bisa dipahami? Baiklah, itulah penjelasan dari Ibu. Bila ada yang ditanyakan, boleh nanti tanyakan dan kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang silahkan kerjakan soal di link yang telah Ibu bagikan serta isilah absen seperti biasa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.